Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya. Dan kali ini saya mungkin agak sedikit aneh gitu ya bagi teman-teman, karena saya ingin mengajak teman-teman siapapun Anda untuk berdoa gitu ya. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk Pak Peter Sambo. Pak Peter Sambo ini siapa gitu kan? Pak Peter Sambo ini adalah ayahnya Irjen atau Inspektur Jenderal Ferdi Sambo yang baru saja dinonaktifkan sebagai Kadif Propam dan juga jadi tersangka di kasus pembunuhan Brigadir J gitu ya. Nah, kok nganeh-nganehin gitu ya? Maksudnya nganeh-nganehin kenapa gitu? Kenapa kita harus berdoa untuk Pak Peter Sambo? Nah, saya akan jelaskan nanti ya. Jadi saya akan jelaskan kenapa kita harus berdoa untuk Pak Peter Sambo. Karena ada alasan-alasan spiritual yang tiba-tiba menggugah hati saya untuk berdoa untuk Pak Peter Sambo gitu ya. Jadi Pak Peter Sambo ini ayahnya Irjen Pol Ferdi Sambo yang jadi tersangka kasus pembunuhan J dan jadi ribut se-Indonesia gitu ya. Nah oke, sebelum saya lanjutkan lagi tentang penjelasan ini, Anda yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, kemudian tekan tombol loncengnya dan juga like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi seperti yang ada dalam video kali ini. Oke, jadi begini, Pak Peter Sambo ini ayahnya Ferdi Sambo, Pak Ferdi Sambo. Dan Peter Sambo ini, atau Pak Peter Sambo ini sudah meninggal dunia. Kemudian dia seorang Mayor Jenderal Polisi, ya. Mayor Jenderal Polisi, pernah menduduki jabatan sebagai Kapolda di Sumatera ya. Jadi salah satu provinsi di Sumatera itu pernah dipimpin Pak Peter Sambo sebagai seorang jenderal atau kepala kepolisian daerah. Kemudian Pak Peter Sambo ini terkenal sebagai polisi yang jujur. Kemudian juga sangat perhatian terhadap masyarakat. Perhatiannya ditunjukkan ketika dia menjadi seorang pramuka. Jadi ketika jadi Kapolda, kepala kepolisian daerah, maka dia menjadi Kakwarda, kepala kuartir daerah. Jadi kepalanya pramuka satu provinsi. Otomatis polisi atau kepala kepolisian resort kabupaten kota itu jadi Kakwarcap gitu ya. Nah, perhatiannya seperti itu. Bahkan di Papua juga dia tetap seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perhatian Pak Peter Sambo gitu ya. Nah, sekarang begini. Bayangkan Pak Peter Sambo yang sudah baik seperti itu untuk bangsa dan negara, bahkan tinggal tanda tangan saja Pak Peter Sambo itu pernah akan jadi Kapolri gitu ya. Tapi ya karena berbagai hal akhirnya tidak jadi Kapolri. Tapi bukan karena dia jelek, enggak. Tapi karena jenderal itu kan jabatan politis gitu ya. Jadi ya itu tadi akhirnya nggak jadi Kapolri. Tapi tidak apa-apa, tapi tetap namanya baik gitu ya. Nah sekarang putranya Ferdi Sambo malah bikin corang-coreng di kepolisian kan gitu ya. Kasusnya pembunuhan. Kemudian kasus-kasus yang lain juga. Nah karena itu betapa sedihnya Pak Peter Sambo, betapa sulitnya Pak Peter Sambo di alam sana gitu ya, melihat kondisi putranya yang semacam itu. Itu kenapa kemudian saya mengajak teman-teman untuk berdoa untuk Pak Peter Sambo gitu ya. Karena saya yakin Pak Peter Sambo di sana sedang kesulitan gitu ya. Nah, itu satu sisi. Kalau ternyata teman-teman belum juga belum yakin kita harus berdoa untuk Pak Peter Sambo. Sekarang bayangkan begini. Ketika teman-teman jadi seorang kepala desa katakanlah gitu ya. Anda sudah baik dengan masyarakat di desa situ. Anda memperhatikan kehidupan masyarakat desa situ. Nah, tiba-tiba anak Anda, putra Anda membunuh orang di desa itu. Bayangkan coba betapa sedihnya Anda itu ya. Anak Anda tiba-tiba bikin masalah, padahal Anda sudah bikin baik seluruh desa itu. Anda bisa bikin sebaik mungkin nama Anda jadi harum. Bukan hanya itu, tetapi desa Anda memang benar-benar makmur gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba putra Anda melakukan kejadian kriminalitas semacam itu, tindakan kriminalitas semacam itu, pidana semacam itu. Nah, tentu sedih gitu ya. Nah, karena itu kita berdoa untuk Pak Peter Sambo. Dari situ, mudah-mudahan nanti teman-teman yang punya cita-cita atau ingin anaknya jadi Kapolda, ingin anaknya jadi Pangdam, ya kesempatan untuk kita berdoa ya. Tapi bukan berarti kemudian begini, saya ingin putra saya jadi Pangdam tak berdoa. Enggak. Tapi kita coba rasakan betapa sedihnya Pak Peter Sambo gitu ya. Secara sedih loh.
kalau Anda sendiri mengalami sedih loh, putranya seperti itu. Makanya kita berdoa gitu ya. Nah, ini kan ada dua syarat. Syarat bahwa kita benar-benar ikut merasakan kesedihan Pak Peter Sambo, kemudian ada momen untuk kita berdoa. Bukan kemudian kita memanfaatkan momen, bukan, tapi kesedihan atau ikut merasakan, empati. Bahasa kerennya empati. Kalau bahasa Jawanya mungkin kita ikut merasakan suasana kepedihan gitu ya. Suasana kesedihan Pak Peter Sambo. Kita doakan beliau supaya lebih tenang di sana gitu ya. Dan ya tetap diterima amal baiknya gitu ya. Karena kan ini ya perhitungan-perhitungan semacam itu. Oke, kita berdoa dulu ya untuk Pak Peter Sambo menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa silakan. Berdoa selesai. Oke, Anda yang ingin berdoa lagi silakan, dipersilakan. Tapi nanti ya, boleh berdoa lagi supaya lebih lebih terasa energi doanya. Karena mungkin bisa saja belum cukup berdoa semacam ini, karena kan kita melihat betapa beratnya pertanggungjawaban Pak Peter Sambo untuk mempertanggungjawabkan putranya di alam sana gitu ya. Nah, apakah iya nanti akan terkabul? Kalau teman-teman berdoa sudah memenuhi syarat untuk terkabulnya doa, termasuk diantaranya menghadirkan hati dalam berdoa, ya terkabul kan gitu ya. Apakah jadi Pangdam, apakah jadi Kapolda? Ya itu kan pattern, pola. Jadi di perusahaan swasta pun, tidak hanya di kepolisian, tidak hanya di tentara, orang-orang punya jabatan di provinsi, ya bisa jadi gubernur. Wah, ketinggian nggak pernah suka politik, ya nggak apa-apa. Ketinggian nggak suka tentara, ya nggak apa-apa. Kan ada tempat-tempat lain. Bukan hanya itu, institusi yang membawai wilayah provinsi itu banyak sekali. Perusahaan swasta saja contohnya. Jadi saya punya kolega, dia di perusahaan multinasional dan posisi jabatannya itu menaik terus gitu ya. Dari awal sebagai pimpinan untuk pemasaran marketing di wilayah kabupaten, satu kabupaten. Kemudian naik lagi jadi tingkat karisidenan. Nah itu kan sama toh, seperti agen rem gitu ya. Jadi pembantu wilayah pembantu gubernur. Jadi kayak gerbang Kertosusilo dulu kan ada seperti itu. Nanti ada lagi, gampangannya ada plat AG itu ya. Plat AG itu kan ada Tulungagung, ada Nganjuk, dan juga ada beberapa Ponorogo gitu AE ya. Ada Kediri kan gitu. Nah itu kan seperti itu jabatannya. Kemudian naik lagi jadi kepala marketing di provinsi, sama dengan Kapolda kan gitu ya. Nah itu jabatan-jabatan posisi yang bisa nantinya memuliakan putra-putri Anda, karena kita sudah mendoakan Pak Peter Sambo gitu ya. Meskipun yang nggak ini ya Pak, tapi basicnya berdoa adalah kesedihan kita. Karena dari kasus ini banyak kesedihan loh. Misalkan kesedihan kita terhadap Pak Peter Sambo, kemudian kesedihan kita terhadap Ferdi Sambo sendiri gitu ya. Enak-enak sudah bagus jadi seperti itu. Kesedihan kita terhadap kasus-kasus yang lainnya. Nah, ini adalah syarat untuk terkabulnya doa. Kok belum terkabul? Enggak apa-apa, itu kan ngumpul nanti. Jadi energi yang ngumpul untuk kemuliaan panjenengan keluarga, untuk kemuliaan putra-putri Anda. Yang penting tadi, satu syaratnya bahwa kita ikut empati terhadap orang yang sedang bersedih, maka kita segera berdoa. Jangan hanya dibiarkan ya. Empati jangan hanya dibiarkan, tapi ambil action. Karena kita nggak kenal sama mereka, tapi tahu kesedihan itu, kita juga ikut merasakan, actionnya berdoa. Tetapi di sekitar kita, kalau ada orang yang kesedihan, kita tahu, kita doa, ya kita langsung action pakai tenaga kita kan gitu. Nah ini kan kasusnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.